Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah cerita dan opini seorang manusia sangat biasa dan bukan siapa-siapa, tapi mencoba menyampaikan sesuatu pada dunia. Kali ini akan membahas tentang bagaimana berdamai dengan rasa bosan saat karantina. Oke, sampai hari ini COVID-19 masih doyan keluyuran di jalan. Mereka sepertinya belum ada niatan pulang kampung ya. Sampai 4 Mei 2020 ini, korban positif di Indonesia sudah melebihi 11.000 jiwa. Banyak. Dan karena pandemi ini pula lah, berbagai kebijakan kemudian terus diambil untuk memutus rantai penyebaran si makhluk imut yang satu ini. Salah satunya adalah work from home. Terhitung sejak Maret lalu, kebijakan ini sudah mulai diambil dan dilaksanakan. Mulai dari belajar, bekerja, dan bahkan sampai hari ini, ibadah berjamaah pun dibatasi. Intinya, segala sesuatu yang mengharuskan berkumpul, itu harus dipending dulu. Ini kemudian memberi dampak pada berbagai kalangan dan usia. Nah, untuk kali ini saya tertarik membahas reaksi muda-mudi dalam menanggapi permasalahan ini. Termasuk bagaimana mereka belajar dan bekerja dari rumah tanpa boleh untuk keluar. 1-2 minggu terhitung setelah diharuskannya self-isolated di kediaman masing-masing, yang saya amati, semua masih baik-baik saja, masih aman-aman saja, termasuk diri saya pribadi. Saya baik-baik saja dengan itu. Tapi, masuk bulan pertama, saya sudah mulai menjumpai beberapa bibit-bibit keluhan di status-status WhatsApp teman saya, di beranda Facebook saya, atau di sosmed lain. Ada yang mulai puyeng, stres, bosan, dan segala macam rasa tidak enak lainnya. Dan sampai di akhir April kemarin, bibit-bibit tadi makin besar aja dan menjalar kemana-mana. Banyak sekali keluhan yang saya temui dan saya terima. Apalagi bagi mereka yang memang gak terbiasa stay at home, yang doyan keluar, jalan ke sana kemari, menghabiskan waktu di luar dengan teman-teman. Tapi makin kesini, tidak hanya golongan itu yang ngeluh ini itu, tapi kaum introvert yang bisa dikatakan anak rumahan pun juga merasakan hal serupa. Bosan, karena nggak tahu lagi mau ngapain di rumah, nggak tahu lagi gaya rebahan macam apa yang belum dilakukan. Jadilah mereka mengeluh dengan keadaan. Wajar sih dengan rasa-rasa itu, namanya juga manusia, ada titik jenuhnya. Saya juga terkadang ngeluh, tapi hanya pada batas wajarnya saja. Toh saya kan juga manusia. Tapi bagi mereka yang bandel, ketika keluhannya sudah membludak, keluarlah mereka, melepas penat alasannya. Entahkah lupa atau pura-pura lupa, kalau keadaan di luar jauh lebih mengkhawatirkan dari rasa bosan itu sendiri. Bukannya memperbaiki keadaan, justru makin memperparah. Bisa saja kan? Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang lain, mungkin kita akan bisa untuk lebih menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk berbenah. Berbenah dalam banyak hal. Dulunya, mungkin banyak yang ketika sedang berkumpul bersama teman dan kerabat, masing-masing malah sibuk dengan gadgetnya. Sekarang, kesempatan itu ada. Silahkan bercengkrama dengan gadget masing-masing sepuas hati tanpa perlu membuat orang lain merasa terabaikan. Dulunya, mungkin banyak yang sering ngeluh karena harus kerja di luar, gak ada waktu buat rebahan. Sekarang, malah sudah kehabisan gaya rebahan. Dulunya, banyak yang ngeluh harus keluar ke sana kemari ngurus ini itu. Sekarang, segala sesuatunya diharuskan kerja di rumah. Lalu apa lagi? Apakah pada hakikatnya, manusia memang selalu lupa bersyukur? Mungkin kita lupa menyadari bahwa segala sesuatunya memiliki sisi yang baik. Tinggal kita memilih mau melihat dan menggunakan sudut pandang yang mana. Kalau mau enjoy dengan keadaan apapun, doing something positive. Alhamdulillah, semoga tetap produktif. Dan kalau lebih memilih doing nothing, ya siap-siap saja bertengkar dengan bosan atau mungkin stres atau bahkan depresi yang paling parah. Sebenarnya,
Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berdamai dengan bosan itu sendiri. Kerjaan kita, tugas-tugas kita, kewajiban kita, semuanya bisa diselesaikan seperti biasanya. Hanya saja dengan sistem kerja yang berbeda, dan kita harus bisa terbiasa dengan itu. Yang sekolah, silahkan belajar di rumah. Yang kuliah, silahkan kuliah. Mahasiswa akhir, silahkan selesaikan skripsinya. Yang kerja, silahkan selesaikan kerjaannya. But just stay at your home. Kesempatan itu sudah ada. Sisa digunakan tanpa perlu melihat dari sisi negatifnya saja. Bukannya meringankan isi kepala, justru akan menambah beban psikologis tersendiri kalau kita memilih untuk selalu memberi asupan negatif saja dalam kepala. Selain dari tugas dan kewajiban itu sendiri, banyak sekali hal lain yang bisa kita lakukan. Semisal, tetap gencarkan komunikasi dan sosialisasi via online. Perlu diingat nih ya, kita ini diharuskan physical distancing, bukan berarti komunikasi kita pun dibatasi. Ini untuk yang sering atau yang suka ngumpul nih ya. Kalian tetap bisa video callan kok, atau apapun lah. Media sekarang sudah makin beragam. Ya silahkan dimanfaatkan. Terkait berbenah yang tadi, silahkan bercermin kembali dan cari apa yang perlu dibenahi dari dalam diri kita masing-masing. Kesempatan ini sudah ada. Silahkan lakukan hal-hal positif yang bisa meningkatkan kualitas diri. Bisa lakukan hobi. Yang suka nulis seperti saya, silahkan menulis dan perbanyak karyanya. Nah, yang suka olahraga, silahkan gencarkan olahraga di rumah. Jangan rebahan terus. Yang gak bisa masak, silahkan belajar masak. Yang merasa akan menjadi pengurus rumah tangga, silahkan belajar dan biasakan. Yang bosan dengan kamarnya, silahkan didekorasi secantik dan seindah mungkin untuk buat suasana yang baru dan nyaman. Yang suka jalan-jalan ke taman, silahkan tata halaman rumahnya seperti taman yang bikin nyaman. Yang merasa isi kepalanya kurang berbobot, silahkan cari-cari ilmu di sosial media untuk nambah-nambah isi kepala. Jangan main TikTok terus, atau hanya sekedar scroll up, scroll down feed IG seseorang yang isinya cuma foto-foto tampan ataupun cantik tanpa ada yang bisa didapat selain menodai mata. Atau yang ibadahnya masih amburadul nih, yuk perbaiki, dekatkan diri dengan Tuhan. Barangkali itu bisa bikin lebih tenang dan gak selalu mikir negatif. Apalagi ya? Banyak deh pokoknya. Hanya saja kita terlampau sering berpikir kalau kita tidak bisa ini itu. Dulu katanya ini bukan zona nyaman saya nyaman kalau di rumah. Nah sekarang, ini bukan zona nyaman saya butuh untuk keluar. Sekali lagi, yuk coba bercermin dan tanyakan, kamu maunya apa sih? Setelah menemukan jawabannya, lakukan solusinya. Sekian, semoga bermanfaat.